Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, wah. Lanjut, lanjut. Lanjut dong. Oh, wah, mantap. Ya, udah nambah kelas. Apa? Baru satu, kemarin baru beres. Saya belum majuin, nah nanti aja lah. Baru, ongkosnya gede tuh. Makanya. Oh, itu kan belum terkonfirmasi tuh. Kemarin baru beres itu. Lumayan 137. Sama saya baru lima Mantap puluh sih. saya semalam kolaps nggak bisa itu. Lanjut. Aduh. Kita lanjut. Wah, ribet juga ya. Yang fun run itu. Pak gimana? Yang ini, yang jogging ini. Ribet. Ribet, ada harus surat kuasa. Apalagi nih. Oh ikutan. Hari Ikut. apa? Sabtu. Besok. Sekarang Kemis. Tapi Padahal di Sabtu. mana, di Taman Mini? Di sini. Di sini Taman. ke taman. Di taman ke sini sih. Ke apa sih kayak? Masa Taman Mini dari sini ke Taman Mini masa? Kan 5 kilo. Lari 5 Itu kilo kan. Pasti kan daftar. pimpinan wajib tuh. Rame. Ini ulang tahun UI kalau nggak salah. Dari sini ke Taman Mini. Iya, di Taman Mini nanti pakai bus UIN pulang, kalau nggak salah. Tapi ini harus ada surat kuasa, surat Kenapa? Kaitan dengan baru bisa yang saya tumbang. ikut nguji besok. Bukannya ada nguji. Uji apa? Sabtu. Oh, yang baca Quran? Hah? Saya nggak ikut. Ikut. Enggak. Ya, olahraga aja lah. Oke. Saya malah nggak tahu ada olahraga. Oh iya. Kan di sana ketinggalan info. Jaringannya kurang baik. Nggak ada, Bu. Nggak ada itu. Nggak ada spanduk. Ngambil apa juga. Ada pengambilan medali selain TMII, Open Gates, Head Smile Run, Staging, Opening Speech, Flag Off, Cut Off Time, Run, Fun Day, Spotlight, pemberian hadiah dan door prize, closing. Setelah peserta bebas melakukan pemeriksaan di TMI, keberangkatan bus pukul 11. Tidak menyediakan makan siang. Peluit. Ini uji. Ini dia kamar siang. Oh iya, ada makan siang, ada ongkos transport. Nggak ada ongkos. Yang mahasiswa baru kan? Di ininya. Kayak dulu lah, kasih dulu ini. Betul kuliah online. Hah? Saya ngajak. Ini sih ngasih tugas ini aja. Mau buat yang di sana. Screen pause. Baik, hasil dari proses identifikasi atas persiapan yang harus dilakukan, maka ini disajikan ya. Yang kemarin itu 4 orang yang mengirimkan dari mulai nama, tanggal lahir, motivasi, dan sebagainya. Hasilnya yang pertama, nah ini Arjun Putra Purnama.
Dari segi kekuatan itu ada 3 aspek. Yang pertama itu kepemimpinan alami dan punya daya juang tinggi. Ini penting dengan proses yang nanti akan dilakukan. Lalu disiplin, terukur, bisa dipercaya. Lalu ada ambisius dan fokus pada hasil nyata. Nah, itu kekuatan yang harus dijaga dan terus dikembangkan. Sedangkan kelemahan itu yang pertama ini bisa keras kepala, kaku, workaholic. Itu kan. Jadi, nah keras kepala dan kaku ini bisa menjadi hambatan. Makanya terkadang kita belajar untuk bisa fleksibel. Nah, lalu ini mudah terlalu fokus pada uang atau hasil, mengabaikan emosi. Dan ketiga, butuh melatih fleksibilitas dan empati. Nah, ini. Nah, lalu cara belajar yang paling efektif itu ada 3 hal. Yang pertama, paling efektif dengan jadwal terstruktur dan target jelas. Lalu yang kedua, belajar lewat proyek, nyata dan praktik langsung, jadi tidak hanya teori. Jadi mudah cara belajarnya itu lebih ke aplikatif. Lalu yang ketiga, termotivasi bila ada kompetisi atau tantangan kepemimpinan. Nah, ini ada beberapa posisi yang bisa menjadi, oh, secara alamiah ini saya punya posisi ini loh. Dari manajerial, entrepreneur, keuangan atau investasi, nah militer, Polri, atau project manager. Nah, karena ini memiliki kecocokan, berarti peluangnya itu memiliki peluang besar. Jika kita memanfaatkan potensi yang dimiliki. Nah, itu yang pertama. Nah, ini bisa menjadi catatan Bapak sendiri nanti juga sebagai catatan kalian. Oh, secara alamiah ini saya punya potensi loh. Dan tergantung potensinya mau dikembangkan atau tidak. Lalu yang selanjutnya ini Nur Indah Rinjani. Ada 3 hal yang nampak dari aspek kekuatan. Pertama, kreatif, komunikatif, fleksibel. Lalu visioner dan intuitif. Nah, ini kreatif itu bisa mencari jalan lain dari jalan yang ada. Sedang fleksibel mampu menyesuaikan keadaan. Nah, yang ini adalah pemimpin alami. Lalu kelemahannya itu yang pertama adalah mudah bosan jika materi terlalu teoritis dan monoton. Lalu perfeksionis, terkadang ini bagus namun bisa membuat apa namanya itu bahaya juga karena terlalu lama memperbaiki detail jadi prosesnya lambat, bahkan tidak bisa mengerjakan atau menyelesaikannya. Nah, yang ke selanjutnya keras kepala. Ini sulit menerima kritik. Nah, karena sulit menerima kritik ini ya bisa jadi sesuatu yang malah memperburuk ketika itu kritik membangun. Terkadang kita harus belajar untuk menerima kritik-kritik baik dan abai terhadap hal-hal yang menunjukkan kritik yang atau yang merujuk kepada keburukan. Nah, ini kurang sabar, ingin hasil cepat, padahal butuh proses. Saya dalam mudah terpengaruh mood jika sedang malas atau kecewa, konsentrasi drop. Lalu cara belajarnya itu dengan struktur dan target jelas. Lalu menggunakan imajinasi dan kreativitas, belajar kelompok atau diskusi. Ini yang paling mudah menerima informasi pembelajaran, lalu mengajarkan kembali apa yang dipelajari. Akan lebih mudah mengingat dengan menjelaskan ke teman. Lalu bidang yang dapat dilakukan potensi yang dimiliki pertama ini militer. Nah, ini potensi yang bisa dikembangkan jika memang serius untuk melakukannya. Lalu ada guru, konselor, psikolog, ada arsitek, analisis perencanaan dan bidang komunikasi, seni ataupun sosial. Nah, ini untuk Nur Indah Rinjani. Adapun untuk Eli Yana Saidah, nah, dari segi kekuatan itu ada analisis kritis, mampu meneliti dengan teliti, intuisi kuat, eh, disiplin dan bekerja keras, punya energi sosial dan kepemimpinan alami, serta bisa menggabungkan logika dengan intuisi. Ini modal yang luar biasa. Namun dari kekuatan ini juga ada kelemahannya. Ini sering overthinking, jadi berpikir negatif, kadang kaku pada aturan, sulit fleksibel. Lalu ada juga perfeksionis sehingga lambat menyelesaikan. Lalu mood bisa naik ataupun turun dan kadang emosional, kadang juga keras kepala.
Sedangkan dari cara belajar yang efektif itu struktur dan sistematis. Sehingga langkah paling mudahnya adalah membuat catatan, poin-poin, ataupun mind map. Nah, lalu ada analisis mendalam, cocok belajar lewat riset, eksperimen, dan membaca detail. Lalu cara belajarnya juga adalah visual dan interaktif, menggunakan warna, simbol, atau gambar, serta diskusi dan sharing, belajar kelompok, serta belajar sambil praktik. Nah, di sini yang menarik itu untuk Eliana Saida itu, pertama, potensi itu adalah akademisi, bisa guru, bisa dosen, dan sebagainya. Lalu dokter, psikolog, konselor, hukum, administrasi keuangan, atau disebut kita pengacara. Sedangkan di bidang kepemimpinan itu lebih kepada manajerial, seni, dan komunikasi jika diarahkan bisa imperatif. Walaupun memang tidak ada militer di untuk Eliana Saidah, tetapi jika kita memiliki kemampuan, memiliki keyakinan dan disiplin, itu bisa membuka peluang potensi itu untuk militer dengan karakteristik tertentu. Namun ini juga bisa menjadi opsi-opsi sesuai dengan potensi yang kita miliki. Nah, yang terakhir, yoga surya ini dari aspek kekuatan itu mandiri, percaya diri, berani tampil beda, punya daya dorong kuat untuk mencapai tujuan, pemimpin alami, bisa mempengaruhi orang lain, kreatif, visioner, suka hal baru, dan mudah bergaul dengan energi sosial yang tinggi. Namun, dengan kelebihan itu ternyata punya kekurangan. Pertama, ego tinggi, kadang keras kepala. Nah, cepat bosan jika tidak menantang. Nah, ini terkadang bisa membahayakan ketika kita belum selesai, lalu bosan, akhirnya meninggalkan apa yang telah dimulai. Lalu terkesan individual, kurang sabar dengan orang yang lambat, dan kadang terlalu ambisius dan mudah stres. Ambisius itu bagus, tetapi kalau misalnya itu menjadi langkah yang tidak benar, itu akan menjadi stres dan tidak selesai terhadap apa yang dikerjakan ketika kita mulai. Sedangkan cara belajar yang efektif, pertama adalah dengan tujuan jelas dan tantangan baru. Kita punya tujuannya apa, tantangannya apa. Lalu suka belajar praktik langsung dibanding teori panjang. Jadi lebih ke praktek daripada teori. Cocok dengan metode belajar mandiri atau project. Dan sebaiknya diberi ruang bebas untuk berkreasi, belajar dalam suasana kompetitif. Jadi ada kompetisi, lomba, dan sebagainya itu perangsang untuk meningkatkan cara belajar atau untuk mencapai sesuatu. Adapun prospek untuk bekerja, prospek bekerja secara alami itu adalah pebisnis, entrepreneur, manajer, bidang kreatif, bidang teknologi, public speaker, trainer otomotif atau profesi kompetitif, atlet militer. Nah, ini kan atlet militer, polisi atau bidang yang butuh keberanian. Ini pun memiliki potensi alami. Nah, dari keempat ini setelah dilihat dari kekuatan, kelemahan, cara belajar dan posisi pekerjaan sesungguhnya memiliki potensi penting dan memiliki kemampuan untuk bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Hanya saja setelah kita tahu karakteristik kita, kita akan mudah untuk menentukan target, cara belajar, lalu bagaimana mengevaluasinya. Serta yang paling penting adalah kita belajar disiplin terhadap nanti strategi pembelajaran selama 1 tahun sampai proses pendaftaran. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lihat berapa strategi pembelajarannya dan tahap-tahapan yang harus dilakukan sehingga kita lebih siap. Itu saja untuk kali ini, mohon dipahami dan jika ada yang ditanyakan boleh nanti di grup ya.